Halo rekan-rekan sejawat dan mahasiswa sekalian, selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membedah suatu topik yang, jujur saja, sering dipandang sebelah mata di lapangan. Ya, kita bicara tentang dekubitus atau luka baring. Tapi kita tidak akan sekedar membahas di permukaan kulit saja. Sama sekali tidak. Sebagai praktisi klinis yang profesional, kita akan menggali patofisiologinya sangat dalam, langsung ke tingkat molekular. Untuk silabus materi kita hari ini, ada 6 poin utama yang akan kita kejar. Kita akan mulai dari paradigma baru cedera tekan, kemudian melihat trias mekanik yang merusak, kaskade iskemik dan deformasi seluler, lalu paradoks oksigen atau cedera reperfusi, teori cedera jaringan dalam, dan yang terakhir tentu saja aplikasi klinis beserta pencegahannya. Alurnya sangat logis ya, dari konsep makroskopis yang memicu kerusakan, mengecil ke kegagalan tingkat sel, lalu kembali keluar untuk aplikasi klinisnya. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, paradigma baru cedera tekan. Di sini, kita harus benar-benar meriset cara pandang kita terhadap kondisi ini. Menurut National Pressure Injury Advisory Panel, nomenklatur atau penamaan resminya sekarang udah berubah loh, bukan lagi ulkus tekan, tapi cedera tekan. Kenapa perubahan satu kata ini penting sekali? Nah, kata cedera ini jauh lebih pas untuk merefleksikan realitas patologis di lapangan. Karena faktanya, seringkali kerusakan jaringan yang sangat dalam itu sudah terjadi, sementara kulit luar yang kita lihat dengan mata telanjang masih memberikan ilusi seolah-olah utuh dan sehat. Coba pikirkan angka ini sejenak. Di ruang perawatan intensif atau ICU, prevalensi cedera tekan ini bisa tembus sampai 40%. Angka yang sangat mengejutkan, bukan? Fakta ini adalah bukti telak kalau dekubitus itu bukan sekedar masalah perawatan kulit luar biasa. Ini murni kegagalan sistemik dari perfusi jaringan yang dipicu oleh kekuatan eksternal. Kita lanjut ke bagian 2, trias mekanik yang merusak. Mari kita perhatikan kekuatan fisik makroskopik, apa saja yang menjadi biang kerok kerusakan lokal ini. Secara mekanik, ada 3 kekuatan fisik utama yang berkolaborasi secara mematikan. Bisa kita sebut trias etiologi mekanik. Pertama, tekanan antarmuka. Normalnya, tekanan hidrostatik kapiler tubuh kita hanya berkisar antara 20–32 mmg. Poin krusialnya begini, kalau ada tekanan dari luar yang secara konstan melampaui batas itu, pembuluh darah bakal terjepit total. Aliran darah berhenti seketika. Nah, bayangkan kondisi ini ditambah gaya geser dari dalam yang memelintir pembuluh darah, plus gesekan dari luar yang mengoyak pertahanan epidermis, terjadilah badai mekanis yang sempurna. Masuk ke bagian 3. Kaskade iskemik dan deformasi seluler. Sekarang, saya ajak Anda untuk men-zoom in jauh ke tingkat mikroskopis. Apa yang sebenarnya terjadi pada sebuah sel ketika suplai darahnya diputus secara tiba-tiba? Proses matinya sel itu tidak terjadi dalam sekejap mata. Ada kaskade biokimia yang sangat berurutan. Awalnya, sel pasti mengalami hipoksia karena kehabisan pasokan oksigen. Tanpa oksigen, sel panik lalu beralih ke metabolisme anaerobik. Akibatnya, produksi energi atau ATP anjlok drastis. Efek samping dari metabolisme darurat ini adalah penumpukan asam laktat yang menciptakan asidosis lokal. Tanpa ATP yang cukup, pompa natrium-kalium di membran sel akhirnya mogok kerja. Natrium dan air langsung menyerbu masuk, membuat sel bengkak parah dalam fase edema sitotoksik sampai sel tersebut benar-benar hancur dari dalam. Tapi tunggu dulu, iskemia ternyata bukan satu-satunya penjahat di sini. Di dunia medis modern, kita mengenal teori deformasi seluler. Berdasarkan konsep ini, tekanan atau regangan fisik pada sel itu sendiri bisa memicu kematian bahkan jauh lebih cepat daripada iskemia murni. Saat sel terhimpit dan meregang, membran plasmanya langsung robek dan bocor. Enzim lisosom yang sangat destruktif kemudian tumpah ke ruang di sekitarnya, secara harfiah mencerna dan memakan jaringan matriks sehat. Ini membuktikan seberapa mematikan tekanan fisik itu. Badai tersebut memicu 2 nasib sel yang sangat berbeda di area cedera. Di zona inti, tepat di mana tekanan paling ekstrim terjadi, sel mengalami nekrosis koagulatif. Ini adalah kematian yang brutal, berantakan, dan mustahil dibatalkan akibat hilangnya nutrisi. Namun, di area luar atau penumbra, sel-sel tersebut tidak langsung mati. Mereka mengalami yang namanya apoptosis, alias bunuh diri seluler yang terprogram rapi oleh enzim caspase 3. Nah, secara klinis, ini adalah informasi yang sangat berharga. Karena apoptosis ini butuh proses, kita punya sebuah jendela waktu yang emas untuk masuk melakukan intervensi sebelum sel-sel penumbra itu ikut mati. Sekarang di bagian 4, paradoks oksigen dan cedera reperfusi. Kita akan membahas konsep yang menurut saya paling menarik, karena sangat berlawanan dengan intuisi dasar kita selama ini. Logika dasar kita pasti berpikir begini. Kalau aliran darah terhenti, solusinya ya tinggal mengembalikan aliran darahnya supaya jaringan kembali sehat, bukan? Ternyata praktiknya tidak sesederhana itu.
Inilah yang disebut paradoks oksigen. Ketika kita memiringkan pasien untuk sekedar melepas tekanan fisik, pasokan oksigen segar yang masuk itu malah langsung berinteraksi dengan enzim hipoksantin yang menumpuk selama fase hipoksia tadi. Tabrakan biokimia ini melahirkan spesies oksigen reaktif atau ROS. Hasil akhirnya, sebuah gelombang kedua kerusakan seluler yang sangat masif dan destruktif. Cedera akibat proses reperfusi ini membawa 3 tipe kehancuran seluler. Pertama, terjadi peroksidasi lipid yang secara brutal merobek membran sel. Kedua, aktivasi komplement yang mengundang serbuan sel-sel radang neutrofil ke area tersebut. Ketiga, kerusakan langsung pada sel endotel yang membuat pembuluh darah bocor, memperparah pembengkakan jaringan, dan semakin mencekik jaringan sehat yang tersisa. Makanya, jangan kaget kalau area kulit yang tadinya pucat diam, mendadak berubah menjadi merah gelap dan rusak justru setelah posisinya kita ubah. Itu adalah manifestasi langsung dari sains yang sedang kita bahas ini. Beranjak ke bagian 5, teori cedera jaringan dalam. Mari kita hubungkan hubungan skala waktu dan ruang matinya jaringan tersebut dengan mekanika yang sudah kita pelajari. Berdasarkan kurva klasik Reswick-Rogers, terdapat hubungan terbalik yang sangat jelas antara tekanan dan waktu. Anda harus tahu, jaringan otot kita itu rakus akan oksigen. Kebutuhan metaboliknya sangat tinggi. Karena itu, otot sudah bisa menunjukkan tanda-tanda kematian atau nekrosis hanya dalam waktu 2 jam di bawah tekanan konstan. Di sisi lain, kulit itu sangat alot dan tahan banting. Kulit terluar bisa menahan tekanan yang sama hingga 6 jam penuh tanpa mati. Nah, perbedaan daya tahan antara otot dan kulit inilah yang melahirkan fenomena gunung es atau teori inside out. Jadi tolong ingat ini baik-baik, cedera tekan itu tidak bermula dari luar lalu meresap ke dalam. Justru sebaliknya, kerusakan bermula sangat dalam, tepat di perbatasan antara tulang yang menekan dan otot di atasnya. Disitulah tekanan mencapai puncaknya. Otot di area dalam sana hancur lebur dan mencair atau mengalami likuifaksi menembus ke atas, sementara kulit permukaannya masih terlihat utuh, persis seperti puncak gunung es yang menipu penilaian awal kita. Kerusakan tersembunyi tadi kemudian merambat ganas melalui kaskade inflamasi steril. Sel-sel yang hancur oleh tekanan mekanik mengeluarkan sinyal bahaya yang kita sebut molekul DAMPs. Alarm ini membangunkan sel imun makrofag di sekitar jaringan yang refleksnya langsung memuntahkan molekul pro-inflamasi berbahaya seperti TNF-alfa, IL-1, dan IL-6. Bersamaan dengan penumpukan protein HIF-1-alfa karena minimnya oksigen, sitokin-sitokin ini bukan hanya menyerang area yang rusak, melainkan memicu efek bystander damage yang luar biasa parah pada sel-sel di sekelilingnya yang sebetulnya masih sehat. Pada titik ini, luas luka sudah jauh melampaui ukuran tekanan fisiknya. Akhirnya, kita tiba di bagian 6, aplikasi klinis dan pencegahan. Mari kita kembali zoom out ke setting rumah sakit. Berbekal landasan molekuler yang padat ini, bagaimana kita menyusun strategi pencegahannya di lapangan? Pertama-tama, kita bicara soal termoregulasi mikroklimat. Ada satu fakta fisiologis krusial yang mutlak harus dipahami, setiap kali suhu kulit pasien naik 1 derajat Celcius saja, laju metabolisme selnya akan langsung melonjak 10%. Bayangkan, lonjakan metabolisme berarti sel-sel itu semakin rakus meminta suplai oksigen. Kalau pasokan oksigennya sedang diblokir oleh tekanan berat tubuhnya sendiri, otomatis sel-sel tersebut akan mati tercekik hipoksia jauh lebih cepat. Jadi, mengendalikan kelembapan dan suhu permukaan kulit itu bukan sekedar tindakan menjaga kebersihan. Ini adalah intervensi kelangsungan hidup level sel. Dalam kerangka berpikir molekuler ini, strategi nutrisi kita juga harus berubah. Memberi makan pasien bukan cuma soal menghitung jumlah kalori harian. Nutrisi adalah modulasi molekuler tingkat tinggi. Misalnya, kita sangat butuh asam amino arginin sebagai bahan baku pembentukan nitric oxide, fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah dan menyelamatkan mikrosirkulasi. Dan jangan lupakan suplementasi antioksidan kuat, seperti vitamin C, E, dan selenium. Ini adalah perisai pelindung sel kita untuk menjinakkan ledakan ROS yang destruktif sewaktu oksigen kembali masuk tadi. Dari semua pemaparan tadi, kita bisa menyimpulkan pilar klinis pencegahan kita dengan sangat rasional. Termoregulasi mikroklimat yang ketat, pemberian nutrisi arginin dan antioksidan yang tertarget, ditambah redistribusi tekanan selang-seling atau alternating, ini semua bukan sekedar daftar periksa harian yang membosankan. Ini adalah langkah intervensi medis presisi tinggi. Tujuannya jelas, mencegah penumpukan limbah metabolik mematikan dan memberikan ruang bagi sel untuk kembali bernapas dengan aman tanpa memicu cedera sekunder.
Sebagai penutup materi pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengajak Anda merenung. Setelah membedah logika selulernya sedemikian rupa, bagaimana cara kita mengubah budaya klinis dari yang awalnya reaktif, sekedar menyembuhkan luka, menjadi proaktif untuk melindungi viabilitas seluler pasien? Kita harus sadar penuh bahwa setiap menit berlalu di mana tubuh pasien terus menahan tekanan, itu adalah langkah pasti menuju kematian seluler yang sama sekali tidak bisa dikembalikan. Sangat luar biasa mekanika yang terjadi di balik permukaan kulit kita ya. Nah, subscribe channel ini Ruang Dosen bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih atas dedikasi serta ketertarikan Anda yang mendalam pada sains, dan sampai jumpa di ruang kelas berikutnya.